Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Julian Koresta dengan nomor MPM 23170510002. Saya kelas CD. Nah, jadi di sini saya akan mengerjakan UTS dari IELTS. Di sini saya itu adalah kelas CD dengan MPM genap, maka nanti studi kasusnya adalah Wind Measuring System. Nah, studi kasus ini dia disuruh untuk membuat sensor angin atau sering disebut anemometer, yang dimana kecepatan angin dihitung dari jelajah angin dibagi waktu. Nah, satuan meteorologi dari kecepatan angin adalah knots, kemudian km per jam, kemudian mil per jam, atau satuan kecepatan lainnya yang relevan. Anemometer ini harus ditempatkan di daerah terbuka. Nah, dalam proyek ini pengukuran dilakukan tiap 1 menit sehingga bisa didapatkan estimasi rotasi per 6 menit. Sensor yang digunakan akan memberikan pulsa sebanyak 2 kali per 1 putaran, sehingga pulsa yang terhitung dapat dibagi 2 terlebih dahulu, atau 2 pulsa dapat dihitung dengan 1 pulsa. Terus ini ada daftar komponennya, yaitu Arduino Uno, kemudian ada rotary encoder atau anemometer virtual, LCD atau serial monitor, motor DC, kemudian ada resistor 10K. Nah, di sini untuk proyek UTS kelompok itu disuruh membuat simulasi dengan menggunakan program Proteus untuk menggambarkan pergerakan angin yang dideteksi dengan menggunakan anemometer serta kecepatan angin ditampilkan. Nah, di sini ada contoh rangkaian Proteusnya. Nah, sebelumnya kelompok saya sudah membuat juga di Proteus. Nah, ini untuk rangkaian Proteus. Di sini ada Arduino Uno, yaitu Simulino Uno. Kemudian ada anemometernya, kemudian ada resistor dan juga virtual terminal. Jadi saya akan menjelaskan alur dari Proteus ini. Di sini kan pertama-tama proses dimulai ketika anemometer ini itu mendeteksi pergerakan angin dan baling-balingnya berputar. Nah, setiap 1 putaran itu dia menghasilkan 2 pulsa digital yang akan dikirimkan ke pin digital Arduino Uno. Nah, kemudian pulsa dari anemometer ini itu nanti dia masuk ke Arduino Uno yang bertugas menghitung jumlah pulsa selama periode tertentu. Contohnya itu 1 menit. Nah, terus Arduino Uno akan mengubah jumlah pulsa menjadi nilai rotasi per menit. Lalu dikonversi menjadi kecepatan angin, yaitu tadi kilometer per jam. Nah, kemudian di jalur input dari sensor ke Arduino ini kan dilengkapi dengan resistor 10K. Nah, ini sebagai pull down resistor. Ini agar saat tidak ada pulsa, sinyalnya itu tetap terbaca sebagai low dan tidak menyebabkan data palsu atau noise. Nah, di semua komponen ini, yaitu anemometer dan Arduino, itu mendapatkan tegangan atau power yaitu 5 volt, dimana ini dapat dari power supply Arduino, dan semua terhubung yang ini dan ini ke ground. Ground ini untuk memastikan alur listrik dapat mengalir dengan benar dan rangkaian berfungsi stabil. Nah, kemudian setelah Arduino ini beres menghitung dan mengonversi kecepatan angin, nilai tersebut dikirim melalui pin TX yang ini, pin 1, menggunakan komunikasi serial. Ya, jadi yang TX ini, yang satu ini dia ke RxD di virtual. Nah, kemudian sinyal TX ini juga diteruskan ke kompim yang TXD. Ini tuh berfungsi sebagai interface serial virtual di dalam Proteus. Ini menghubungkan output Arduino ke perangkat tampilan data. Nah, nilai kecepatan angin ini nanti akan ditampilkan di virtual terminal sebagai output berupa teks. Contohnya itu seperti di gambar ini, 30 km per H.
yang bisa diamati oleh pengguna dalam bentuk real time. Nanti dia Proteusnya itu bakal secara real time di anemometer, secara real. Lanjut, sebelumnya untuk bagian kompim, di sini kita setting untuk physical baud rate-nya itu 57.600, kemudian virtual baud rate-nya juga 57.600. Kemudian pada bagian virtual ini juga dia 57.600. Pokoknya untuk baud rate dia 57.600. Nah, kemudian di Simuluno Uno, bentar. Sebelumnya kita ke anemometer dulu. Nah, di anemometer ini untuk km per H itu adalah 1, kemudian wind speed-nya itu kita mulai dari 10 dulu. Next, untuk Simuluno Uno ini dia kita buat untuk Arduino Uno-nya dulu. Nah, untuk Arduino Uno di sini kita juga sudah membuat codingannya, dimana ini untuk boardnya itu adalah Arduino Uno. Kemudian di sini terdapat library yaitu Frequent. Ini itu adalah library yang digunakan untuk menghitung frekuensi pulsa dari sensor anemometer. Nah, library ini tuh cocok untuk digunakan sinyal digital seperti output dari rotary encoder tadi atau anemometer. Nah, kemudian di flight setup ini tuh berfungsi untuk Arduino ini hanya dijalankan satu kali saat dia dinyalakan atau di reset. Nah, kemudian di isi setup ini kan terdapat serial begin. Nah, serial begin ini dia mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate yaitu 57.600. Makanya tadi di bagian Proteus kita ubah ke 57.600 semuanya untuk baud rate. Ini agar data bisa dikirim ke virtual terminal. Nah, kemudian untuk frequent.begin ini itu untuk mengatur agar frekuensi pulsa dihitung setiap 1000 milidetik atau 1 detik. Nah, kemudian di void loop ini itu untuk fungsi berulang selama Arduino nyala. Nah, di sini juga untuk digunakan mengecek dan menampilkan hasil hitungan pulsa. Nah, ini kan di si loop terdapat if frequent available. If frequent available ini itu untuk mengecek apakah hasil hitungan pulsa sudah tersedia setelah 1 detik. Nah, untuk yang unsigned long count ini frequent read itu untuk membaca jumlah pulsa yang terdeteksi selama interval waktu tersebut. Kemudian di serial print ini untuk mengeprint hasil dari jumlah pulsa ke serial monitor atau virtual terminal tadi. Ini juga sama. Ini tuh untuk menambah satuan km per H setelah dari count tadi atau nilai yang tadi. Nah, kalau udah nanti di checklist compile, kemudian nanti di sketch, terus di export compile binary. Nah, ini tuh karena udah di save namanya anemometer, jadi kita langsung masukin aja di Simuluno Uno tadi dan desktop. Nah, dia pilihnya yang .hex ini. Kalau udah open, habis itu pencet OK. Nah, ini untuk Proteusnya sudah beres. Kita lanjut untuk menghubungkan antara Proteus dengan LabVIEW dengan menggunakan Virtual Serial Port Emulator. Nah, di sini kita tinggal mencet aja create new device, kode next, terus finish. Nah, kalau ini udah, kita lanjut untuk ke bagian LabVIEW. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu bagian
blok diagramnya. Nah, pertama-tama di sini terdapat visa resource name. Kemudian di sini program dimulai dengan konfigurasi port serial menggunakan visa configure serial port. Ini termasuk pengaturan baud rate-nya itu tadi 57.600 dan pemilihan port contohnya seperti COM1 yang tadi sudah kita buat itu untuk membaca data dari Arduino. Nah, kemudian setelah dari bisa configure serial port, dia itu memasuki while loop yang akan terus berjalan sampai tombol stop itu ditekan. Nah, di dalam loop ini dia terdapat visa read. Ini akan membaca data dari Arduino setiap 100 ms. Nah, nanti Arduino ini kan akan mengirimkan data berupa string angka yang mewakili kecepatan angin. Nah, karena dia masih dalam bentuk string, nah nanti itu akan dikonversikan ke angka menggunakan ini. Itu adalah frac atau EXP, string to number, ini agar bisa ditampilkan. Nah, nanti kalau udah dia menjadi nilai, kemudian dia akan menampilkan output berupa gauge dan juga numerik. Gauge ini dia menampilkan jarum analog seperti speedometer. Kemudian untuk numerik ini dia menampilkan nilai angka secara langsung. Makanya yang tadi front panelnya dia bentuknya kayak gini. Ini ada gauge dan numerik. Nah, kemudian untuk tombol stop itu pertama dia akan diperiksa dulu menggunakan Boolean not yang ini. Nah, ini untuk menentukan apakah loop masih harus berjalan. Jika belum ditekan, program itu akan lanjut membaca data. Nah, kemudian saat tombol stop ditekan, itu loopnya otomatis akan berhenti kan. Nah, kalau sudah loopnya berhenti, dia akan ke visa clear. Visa clear ini dia digunakan untuk membersihkan buffer. Nah, setelah sudah clear, dia lanjut ke visa close. Close ini untuk menutup koneksi serial. Nah, jika sudah, ini terdapat error. Error ini untuk jika ada error selama proses looping tadi, itu akan ditampilkan oleh simple error handler di akhir alur program di ini. Nah, kita coba aja untuk pemakaian di lab view. Kita pertama buka lagi front panelnya, kemudian kita pilih visa resource name. Karena tadi kita buatnya COM1, jadi kita pakai COM1. Terus kita coba yang Proteus ini untuk ngerun. Ini sudah di run. Nah, dia tuh karena di anemometer ini 10, dia akan keluar outputnya juga 10 km/h. Kemudian kita cek di bagian front panel. Ini kita run juga. Nah, dia juga akan 10, gauge-nya juga 10. Coba kita tambahin jadi 25. Nih, di 25 ini dia sama 19 terus 25, terus di front panel dia juga akan otomatis ke 25. Kita coba. Kita coba naikin lagi jadi 40. Itu dia 40, dia juga di lab view-nya juga akan berubah. Kemudian ini untuk setiap peningkatan anemometer atau kecepatan baling-balingnya itu kalau semakin atas dia akan semakin cepat, kalau semakin bawah dia akan semakin lambat. Ini 50, ini berubah. Terus kita coba kurangin ke 10.
nih, dia akan sangat lambat. Baiklah, mungkin itu saja untuk penjelasan saya terkait anemometer ini. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.